malam ini kita akan meneruskan lagi Pak, sesuai janji kita kemarin akan membahas seputar Jepara lagi. Mungkin kita akan fokus tentang Jepara abad ke-14 lagi begitu. Mungkin ada nama semisal Kalinyamatan. Ada Sultan Hadirin, ada Ratu Kalinyamat. Mungkin bisa dijelaskan kerajaannya dulu. Gini ya, Sultan Hadirin itu pendatang. Ya. Waktu masih kecil namanya itu Raden Thayyib. Raden Thayyib. Beliau itu berasal dari Aceh. Jadi di Aceh itu kan ada kerajaan namanya Samudra Pasai Pak ya. Ya, sekitar tahun itu ya. Ya, memang dulu itu di Aceh itu ada kerajaan yang sangat tersohor dan maju. Ya. Karena waktu itu banyak pedagang-pedagang yang masuk ke sana dari sambil mengembangkan agama Islam. Ada yang mengatakan dari Gujarat, ada dari Arab gitu. Jadi pedagang-pedagang itu nyambut gawe sambil menyebarkan agama Islam, meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri kan pernah berkata, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah ajaranku kepada yang lain walaupun satu ayat satu. Jadi kembali ke Raden atau Raden Thayyib tadi ya. Jadi dulu itu sana itu ada kerajaan Islam yang sangat tersohor. Nah, di antara raja-raja itu ada raja yang namanya Syekh Muhayyad Shah. Syekh Muhayyad Shah itu mempunyai 2 anak. Ya. Yang pertama namanya Raden Takim. Yang kedua Raden Thayyib. Nah, Sultan Hadirin itulah Raden Thayyib. Nama kecilnya Raden Thayyib. Tapi kedua anak ini karakternya tidak sama, perilakunya tidak sama. Walaupun sekandung ya, tunggal bopo, tunggal ibu, tapi wataknya tidak sama. Yang namanya kakaknya ya, sing Raden Takim itu seneng poya-poya, hidup mewah-mewah, malas. Tetapi adiknya Raden Thayyib itu Masya Allah, dia itu senang menuntut ilmu agama, senang mencari ilmu agama. Memang karena manusia tanpa ilmu itu akan hidup dalam alam kegelapan. Kunci kebahagiaan dunia itu adalah ilmu, kunci kebahagiaan akhirat adalah ilmu. Lenyapnya ilmu, manusia akan mengangkat pimpinan-pimpinan yang bodoh-bodoh. Kembali tadi Pak ke Raden Thayyib. Ya, Raden Thayyib setelah hijrah atau menuntut ilmu itu kemana dulu? Gurunya mungkin gitu. Ya, dia itu gurunya banyak. Tapi yang jelas dia itu waktu Syekh Muhayyad Shah udah lanjut usia, otomatis sopo sing ganti kerajaan ini. Putra mahkota. Dipandang yang mampu itu Raden Thayyib karena SDM-nya mumpuni, pokoknya mampu lah. Orangnya juga bagus, jujur. Akhirnya kerajaan itu diserahkan oleh Raden Thayyib. Jadi dulu berarti Raden Thayyib pernah menjadi raja di Aceh. Cuma akhirnya timbul perpecahan, konflik, perebutan kekuasaan biasa ya. Yang kakaknya yang Raden Takim itu ambisi. Karena pernah tua Pak ya. Pernah tua. Lah, Raden Thayyib itu mestinya ndak ambisi. Karena didesak dengan orang tua. Bagi anak harus berbakti kepada orang tua. Karena desakan orang tua, akhirnya siap menjadi raja di Aceh. Tapi karena kakaknya itu selalu merongrong terus, akhirnya Raden Thayyib itu mengalah. Kerajaan Islam di sana diserahkan kepada kakaknya sepenuhnya. Terus akhirnya Raden Thayyib itu mengembara, tanpa tujuan, pokoknya mengembara, naik kapal pedagang itu. Akhirnya kapal itu mendarat di Tiongkok. Sampai Cina ya. Mulane wong nak jujur makmur ngene kita. Nah, mendarat di Tiongkok, di sana diangkat
sana itu ada seorang patih Ya. Tiongkok yang namanya Chi Huiguan. Oh, Chi Huiguan. Beliau diangkat sebagai anak, jadi anak angkatnya Patih Chi Huiguan. Ya. Lama itu di sana sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun di Tiongkok, mengembara lagi, terus mengerati sampai ke pesisir utara Pulau Jawa. Yang dulu namanya Muria. Enggak, itu pelabuhan namanya Bandar Jepara. Oh, Bandar Jepara. Bandar Jepara. Terus di Jepara dia itu nyamar, maksudnya pakaiannya sangat sederhana sekali. Pakaiannya sangat sederhana sekali sambil mengembangkan agama. Ya. Terus secara diam-diam ternyata sukses. Masyarakat yang tidak tahu Allah akhirnya tahu Allah. Masyarakat yang maunya tidak sholat akhirnya mau menjalankan sholat. Pokoknya berjuang dakwah dengan orang yang ditemui. Ya. Pakaiannya ala kadar aja. Terus akhirnya dia ingin mengabdi ke kerajaan Ratu Kalinyamat. Terus di sana ketemu penjaga istana kerajaan. Ditanya, kamu siapa? Saya Thoyib. Mau apa? Mau mengabdi di keraton sini. Akhirnya ketemu karo sang Ratu Kalinyamat. Jadi nama kerajaannya Kalinyamatan. Terus diterima, terus akhirnya diberi pekerjaan. Dikabulkan lah di pekerjaan tukang kebon. Jadi merintis dari bawah dulu. Dan memang Raden Thoyib pun tidak terbuka, sekrit sekali ini, tidak terbuka, tidak mau ngaku-ngaku saya pernah jadi raja, saya anaknya raja, tidak tahu, tidak mau dia. Bawaan orang Jawa dulu begitu Pak ya. Karena tidak mau menampakkan. Dia tahu bahwa wong sing mulya iku wong sing ndelmu lan duwe tata krama, ora krana nasab. Saroful insani bila ilmi wal adab nasabnya. Dia tidak membangga-banggakan nasab saya, dirinya. Dia sekrit sekali, membungkam 1000 bahasa. Tapi karena Ratu Kalinyamat itu feelingnya tajam, dikontrol pekerjaannya kok bagus, ketoke kok kaya ora wong biasa. Akhirnya ditanya, kamu itu siapa? Dari mana? Asal usulnya bagaimana? Tidak mau ngaku Raden Thoyib. Tidak mau ngaku. Akhirnya Ratu Kalinyamat jengkel. Akhirnya Raden Thoyib itu dipenjara. Oh, seperti cerita Nabi Yusuf ya berarti ya? Penjara biar ngaku. Kali Ratu Kalinyamat tahu ini kok kayak orang biasa. Penjara. Di penjara Raden Thoyib dalam penjara ya susah wong di penjara. Di penjara. Nah, akhirnya lama kelamaan Raden Thoyib mengaku. Hanya mengaku bahwa saya itu Raden Thoyib. Dulu saya pernah menjadi raja di Aceh dan bapak saya juga raja, namanya Syekh Muqayyad Shah. Akhirnya Ratu Kalinyamat semakin berdebar-debar. Disertai rasa cinta. Kena asmara dong. Memang iya, manusia ku rata-rata kan mempunyai rasa cinta. Tapi kan harus digunakan ning nggone barang sing apik. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada suami kan begitu. Akhirnya Ratu Kalinyamat punya rasa cinta. Dari nyanyiannya, perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Kan gitu. Jadi kembali lagi Pak, tadi jenengan katakan bahwa Raden Takim ini dan adiknya yang menjadi Sultan Hadirin itu begitu, itu pernah singgah atau datang ke Tiongkok atau Cina. Gitu. Sebelum masa itu di Jawa sudah ada istilah ekspedisi begitu, ekspedisi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ada namanya tokoh yang terkenal Sampokong. Jadi kita ingin menerangkan kepada pemirsa kita bahwa dulu Tiongkok atau Cina itu banyak orang-orang Muslim. Sampai Laksamana, istilahnya apa ya, komandan kapal yang bernama Sampokong itu dakwah ke sini ke Pulau Jawa. Lalu kita kembali ke Sultan Hadirin. Sultan Hadirin setelah dikenal oleh Ratu Kalinyamat begitu, kemudian
suami atau diperistri begitu, memperistri Ratu Kalinyamat gitu kan. Kemudian menetap di mana kerajaannya dulu? Kerajaan mana itu? Itu tadi Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin dulunya. Mungkin yang kita kenal sekarang kan ada di Mantingan begitu. Mantingan itu dulu tempat istirahat. Mantingan aslinya pohon manting. Nak cara wong Jawa itu pohon salam. Jadi setelah dari kerajaan Ratu Kalinyamat dengan Sultan Hadirin istirahatnya di bawah pohon manting. Makanya desa itu dinamakan Mantingan. Nah, sebelum ke sana Pak, kita ingin menyambung cerita kemarin. Kemarin sudah sampai Kaliwungu. Ya, perjalanan Sultan Hadirin ini dari Kudus itu. Nah, sampai Kaliwungu karena darahnya itu menetes di kali, kemudian kalinya berwarna ungu, dinamakan Kaliwungu. Ke barat lagi ada namanya Mayong. Kata orang-orang dulu itu namanya moyong-moyong ya. Ya, sempoyongan ya, sempoyongan. Kemudian sampai ke Purwogondo ada bau jenazah, kemudian dinamakan ya. Setelah sampai Mantingan montang-manting begitu, kemudian dimakamkan di situ atau tempat peristirahatan beliau yang terakhir ada di Mantingan. Akhirnya tadi kan karena Ratu Kalinyamat mempunyai rasa cinta, terus terang ingin dinikah. Sultan Hadirin juga mau dinikah. Ayah angkat tadi Ciwiguan, didatangkan. Beliau datang dengan membawa batu, dikenalkan dengan masyarakat, terus diajari tata carane ngukir. Makanya di Para terkenal kota ukir, mau nih sing ngajari ya Cina. Ciwiguan. Di Kudus itu ada tokoh terkenal yang juga mengajari tentang seni ukir, namanya Telingsing. Desa Sunggingan itu. Ya. Kemudian dikenal sebagai Kiai Telingsing. Konon katanya guru dari Sunan Kudus. Jadi ternyata kebudayaan dan seni ukir itu dibawa dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Makanya orang-orang Jepara kebanyakan pekerjaannya sehari-hari yang daerah sana kan ngukir. Pertama kali yang memberi pelajaran tentang ukir itu Ciwiguan. Ciwiguan. Bernikah, setelah nikah, semua kerajaan Kalinyamat diserahkan kepada suaminya Sultan Hadirin. Lah mulai itu Raden Thoyib dirubah menjadi Sultan Hadirin. Hadir kan datang, dia bukan asli orang Jawa. Jadi mungkin kita akan sedikit mengulas tadi Pak ya. Jadi Sultan Hadirin menikah dengan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat sendiri itu ada nama aslinya tidak ya Pak? Beda. Ada yang mengatakan Retno Kencono. Retno Kencono. Ada yang lain. Kalau saya ya Ratu Kalinyamat. Ya gitu kan. Nah, jadi kan kadang-kadang orang kan pengen tahu Sultan Hadirin itu jenenge sapa, namanya siapa gitu. Oh ternyata Raden Thoyib. Ratu Kalinyamat itu namanya asli siapa? Retno Kencono. Jadi dalam mitos Jawa atau cerita yang berkembang di masyarakat kan pernah Ratu Kalinyamat itu Topo Udo. Itu mungkin bisa jelaskan menurut pengetahuan Anda, Pak. Ini beliau kan ketika suaminya dibunuh oleh kelompoknya Arya Penangsang, dia kan sakit hati. Dia bertapa di sana. Sunder pokoknya aku bersumpah ora bakal mentas-mentas nek urung jamasi nganggo getih Arya Penangsang. Topo itu ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Udo itu bahasa Sanepo. Jadi waktu dia bertapa itu tidak memakai baju keraton, lepas dan sudah tidak mikir dunia. Yang dipikir hanya Allah. Ada yang dimaksud Topo Udo, dia itu berpakaian dengan rambut yang terurai. Tapi kalau saya, Sanepo itu tadi. Di semacam dalam ilmu tasawuf itu kan mengosongkan diri, fana. Kan? Dia mengasingkan diri, mendekat diri pada Allah.
lepas urusan dunia, wis baju kerajaan sudah tidak dipakai, salah kadar. Akhirnya tercapai cita-citanya, terbunuh Arya Arya Penangsang. Penangsang. Mungkin ya istilahnya begini ya, orang itu kan dalam hukum Islam membunuh itu kan dosa. Tapi berharap orang yang membunuh itu dikasih balasan yang setimpal itu kan sah-sah saja begitu Pak ya. Jadi Ratu Kalinyamat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Minta keadilan. ya ada yang mungkin kita ceritakan lagi Pak. Ya, cukup besok disambung lagi. Oh begitu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di seri-seri berikutnya. Terima kasih Pak Khidir sudah